Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Selby Dengawi. Di video kali ini saya akan menerangkan kapan kita harus menggunakan crossover dan kapan kita tidak perlu menggunakan crossover. Karena saya lihat-lihat masih ada beberapa dulur yang masih bingung ya. Jadi bertanya, misalkan power saya seperti ini dan speakernya seperti ini. Kalau pakai crossover bagus atau enggak. Nah, itu daripada saya jawab satu-satu ya, dan mungkin kalau dilewat ketikan itu pesannya kurang tersampaikan, maka saya buatkan video ini bagi dulur-dulur yang bertanya soal crossover. Semoga bisa difahami dan bisa memberikan manfaat gitu, memberikan pengetahuan kepada dulur-dulur semua seperti itu. Nah, jadi kita mengenal dulu apa itu crossover ya. Jadi crossover itu adalah istilahnya ginilah gampangnya ya. Crossover itu alat ataupun rangkaian untuk memisahkan nada, untuk memisahkan frekuensi gitu. Jadi yang namanya frekuensi low dan high itu kan beda. Kalau low itu kan suaranya dia jeduk-jeduk gitu. Kalau high dia suaranya itu icik-icis gitu kan. Nah, speaker itu juga didesain sendiri-sendiri. Kalau speaker untuk low ya speaker yang besar, jadi suara low-nya itu mantap. Tapi kalau untuk nada high itu juga speakernya sendiri. Speakernya itu biasanya menggunakan tweeter ya. Jadi nada icik-icisnya itu lebih dapat. Nah, crossover itu diciptakan atau dibuat supaya bisa memisahkan antara suara low dan suara high gitu. Jadi nanti suara low-nya khusus di speaker low, suara high-nya khusus masuk di tweeter gitu. Jadi nanti antara low dan high itu nggak kecampur dalam satu speaker gitu. Jadi bisa lebih bersih. Kalau suaranya low ya cuma low, jeduk-jeduk gitu. Kalau suaranya high ya cuma high, icik-icis gitu. Jadi sendiri-sendiri gitu. Begitupun dengan subwoofer ataupun dengan middle. Kalau cuma subwoofer ya cuma gler seperti itu. Kalau mid ya cetak-cetak gitu. Jadi crossover itu ya fungsinya seperti itu, untuk memisahkan nada lah, untuk memisahkan frekuensi gitu. Jadi nanti frekuensinya bisa tersalurkan sendiri-sendiri kepada speaker yang kita gunakan seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih buku tulis juga supaya nanti bisa lebih mudah ya untuk menerangkannya seperti ini. Nah, di sini yang saya maksud crossover itu dua versi ya, crossover pasif dan juga crossover aktif gitu. Jadi keduanya saya bahas di sini seperti itu. Nah, jadi kapan kita harus menggunakan crossover gitu ya. Jadi kapan kita harus menggunakan crossover? Nah, yang pertama ketika speaker kita itu lebih dari satu, dan speaker kita itu lebih dari satu tetapi beda karakter gitu. Jadi misalkan seperti ini ya, saya contohkan. Misalkan di sini saya punya speaker, misalkan speaker 12 in ya. Nah, ini speaker 12 in. Misalkan speaker 12 in. Nah, di speaker ini tertulis tertulis woofer gitu. Biasanya kan speaker itu kan ada ada tipenya ya, ada woofer, ada yang full range gitu. Nah, di sini tertulis tulisan woofer misalkan. Nah, di sini sudah bisa kita ketahui kalau speaker kita itu woofer. Nah, woofer itu dia cenderung ke nada rendah gitu, cenderung ke nada low, walaupun ada midnya sedikit, tapi dia lebih cenderung ke low. Bagus digunakan untuk bass gitu, yang woofer ini 12 in woofer misalkan. Nah, lalu kita juga punya sebuah tweeter ya, tweeter di sini. Sebuah tweeter ya, misalkan 1 in gitu, atau berapa in lah tweeter. Nah, ini yang kita ketahui, kalau tweeter ini dia pasti menghasilkan nada icik-icis, nada high gitu, nada tinggi. Nggak mungkin kan tweeter ini suaranya gler, nggak mungkin gitu. Jadi nah, dari sini sudah bisa kita identifikasi, sudah bisa kita ketahui kalau subwoofer ini berarti nadanya bass. Yang ini berarti dia treble karena icik-icis itu ya, treble gitu. Nah, di sini kita mempunyai sebuah
satu power mono gitu. Misalkan di sini kita punya power, nah ini power misalkan ya, powernya itu mono OCL misalkan 150 watt misalkan. Nah ketika kita bunyikan antara speaker 12 in ini dengan tweeter, maka di sini kan output yang keluar dari sini kan cuma satu ya, outputnya akan cuma satu gitu. Nah maka dari itu si speaker ini itu kan berbeda karakter suaranya, yang satu bass, yang satu treble. Nah jika kita gabungkan suaranya ini misalkan tanpa menggunakan crossover, nah maka suara ini tuh dia akan di 12 in ini nanti akan kemasukan suara treble gitu, suara nada-nada tinggi lah itu akan masuk di sini. Dan juga si tweeter ini itu akan kemasukan suara-suara rendah gitu. Jadi nggak bisa, woofer ini nggak bisa bener-bener suaranya itu bersih woofer, suara bass itu nggak bisa, nanti akan kecampuran di sini. Dan si treble ini itu juga nggak akan bisa bersih, suaranya akan apa namanya ya, nggak bisa bersih, icis-icis gitu, nanti ada suara tek-tek gitu, karena dia kemasukan nada bass. Bahkan yang lebih fatalnya, kalau tweeter ini tidak menggunakan crossover, itu nanti gampang rusak karena kemasukan bass gitu. Nah maka dari itu ketika kita mempunyai dua speaker dengan karakter berbeda seperti ini, maka kita wajib menggunakan crossover gitu. Jadi nanti crossovernya di sini misalkan crossover pasif ya, karena kalau cuma dua ini bisa pakai crossover pasif. Karena kalau power kita cuma sebiji, cuma mono satu itu maka nggak bisa pakai crossover aktif. Jadi kita menggunakan crossover pasif. Nah crossover pasif di sini berarti dia 2W, yang woofer sama yang bass dan yang treble gitu. Jadi nanti memisahkan, si crossover ini nanti memisahkan antara nada woofer dan nada treble. Jadi yang masuk ke speaker 12 in itu suaranya bener-bener suara bass, dan yang masuk ke treble ini nanti suaranya bener-bener suara treble, suara nada tinggi. Jadi nggak kecampuran antara ini dan ini, suaranya nanti sendiri-sendiri. Nah itu juga suaranya bisa lebih enak karena si speaker ini dia bekerja sesuai dengan kemampuan speakernya sendiri. Seperti itu ya. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua misalkan di sini kita juga punya dua speaker. Nah misalkan punya dua speaker 12 in woofer dan satu speaker lagi, tapi ini tipenya sama, 12 in woofer ya, ini speakernya sama. Dan di sini kita mempunyai satu buah power misalkan OCL juga ya, OCL 150 watt, powernya mono cuma sebiji. Nah apakah kita harus menggunakan crossover? Tentu saja tidak butuh crossover. Karena apa? Karena si kedua speaker ini karakternya sama-sama woofer. Jadi kalau kita pakai crossover, masa yang satu nanti 12 in-nya ini suaranya bass, 12 in yang lain suaranya treble, apa ya bisa? Ya walaupun bisa ya nggak akan bagus gitu. Jadi nggak akan bisa gitu. Jadi si crossover ini dia difungsikan kalau kita mempunyai dua speaker atau lebih dengan karakter yang berbeda, karakter suara yang berbeda, seperti itu lur. Misalkan kita punya 3 speaker misalkan ini 15 in woofer, lalu kita punya 12 in ini full range ya, full range. Lalu kita punya tweeter. Nah tapi kita cuma punya power sebiji, kita cuma punya power mono, cuma satu power kita, OCL 150 watt. Nah ini juga berbeda karakternya. Ini 15 in woofer, tentu saja dia suaranya bass. Lalu 12 in full range. Nah full range ini dia suaranya itu flat, rata, tapi dominan bagus digunakan sebagai middle. Lalu tweeter ini ya suaranya tweeter berarti high. Nah di sini kita juga harus menggunakan yang namanya crossover pasif.
crossover pasif yang 3W. Kalau ini tadi yang 2W, kalau di sini 3W, kita pakai yang 3W, yang woofer, middle, dan juga tweeter gitu. Jadi nanti per speaker ini suaranya sendiri-sendiri gitu. Yang ini cuma kemasukan bass, yang ini middle, yang ini tweeter gitu. Jadi nanti suaranya bisa lebih enak gitu. Kalau kita nggak pakai crossover di sini, ya tetap bisa bunyi, cuma suaranya nanti akan nggak bisa bersih gitu, karena antar speaker ini saling kemasukan nada-nada yang lain. Di woofernya kemasukan middle dan tweeter, di middlenya ini kemasukan low dan kemasukan tweeter. Jadi nggak bisa spesifik gitu untuk karakternya. Kalau pakai crossover itu bisa spesifik seperti itu lur ya. Lalu kapan kita menggunakan crossover pasif dan aktif ya? Jadi gini, kalau crossover pasif itu digunakan ketika kita digunakan ketika misalkan power kita cuma sebiji, cuma satu, itu kita bisa menggunakan crossover pasif. Dan kalau misalkan kita mau pakai crossover aktif, itu nggak bisa karena power kita cuma satu. Sedangkan crossover aktif itu dia per out atau per nada itu membutuhkan power. Jadi misalkan saya punya crossover 4W, outputnya itu ada subwoofer, ada low, ada mid, dan ada high ya lur misalkan. Nah maka masing-masing output ini itu harus ada powernya. Jadi misalkan ini ada pakai power OCL, ini SOCL, ini 0C misalkan. Yang ini misalkan high-nya BTL misalkan ya, seperti ini misalkan lur. Nah jadi per nada ini itu dia membutuhkan power. Kalau nggak gitu ya powernya sama lah. Ini misalkan, nah ini power 1, power 2, power 3, power 4 gitu. Nah jadi kita membutuhkan 4 power kalau kita menggunakan crossover aktif gitu. Jadi crossover aktif itu lebih boros power. Jadi per nada harus ada 1 power gitu. Subwoofer pakai power 1, power 2, power 3, power 4 seperti itu. Dan nanti ini masuk ke speaker ya. Misalkan ini 18 in, yang ini 15 in, yang ini 12 atau 10 in, dan yang ini high tweeter gitu. Jadi sendiri-sendiri nanti nadanya. Seperti itulah lor intinya ya. Mungkin bisa difahami cara-caraan saya ini. Dan jika mungkin dirasa kurang paham, bisa dulur-dulur tanyakan di kolom komentar gitu. Jadi intinya kalau dulur-dulur punya speaker yang banyak, terus speakernya itu karakternya berbeda, terus powernya juga punya banyak, nah itu lebih baik dulur-dulur menggunakan crossover aktif ya. Tapi kalau powernya cuma sebiji, powernya cuma 1, itu nggak bisa pakai crossover aktif. Jadi harus menggunakan crossover pasif seperti itu. Oke lor ya. Jadi kalau crossover aktif itu kelebihannya dia untuk gainnya bisa bertambah, juga bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau crossover pasif itu dia kebanyakan gainnya menurun karena dihambat ya menggunakan resistor dan juga induktor gitu. Jadi nanti gainnya agak menurun kalau menggunakan crossover pasif. Tapi kalau kita menggunakan crossover pasif, yang pertama lebih murah biayanya, lalu lebih irit power. Kalau pakai crossover aktif dia lebih boros power karena ya harus banyak powernya sesuai dengan crossover berapa way yang kita gunakan, seperti itu. Oke lor ya, itu mungkin mengenai masalah crossover. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.